Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki fasal fi zakatil fitri iku tetep ing dalam nerangake zakat fitrah. Wahya utawi zakat fitrah min khaso isi hadil ummah iku setengah sangking pira-pira khusus iki ummah. Jadi ini fasal menerangkan zakat fitrah. Dan zakat fitrah itu sendiri adalah suatu yang khusus di umat beliau Nabi Muhammad SAW. Wasuri atlan den seranteake apa zakat fitrah fi sanati saniyati ing dalem taun kang kaping pindho minal hijrati saking taun hijriyah qabla idul fitri ing dalem sadurunge idul fitri biyaumaini kelawan rong dina tadhiron krana kanggo nyuceni lisoimi keduwe wong kang lakoni poso minal khulalil waqi'i saking sela-sela kekotoran kang tumiba minas saumi saking lakoni poso. Jadi pada awal Rasulullah itu menjalankan zakat fitrah itu pada tahun yang kedua bulan Hijriah, artinya tahun yang kedua sesudah beliau Rasulullah itu hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, tahun yang kedua. Pada waktu itu dijalankan zakat fitrah itu H-2 daripada hari Idul Fitri. Jadi tanggal 28-an pada waktu bulan Ramadan dengan tujuan untuk membersihkan orang-orang puasa tersebut dari kotor-kotoran yang jatuh ketika beliau itu dalam menjalankan puasanya. Artinya dalam puasa mungkin ada suatu kekurangan-kekurangan di mana ada hal-hal yang kurang pantas, yang kurang pas dijalankan ketika orang-orang tersebut dalam keadaan menjalankan puasa. Jadi sebagai pencuci atau penambal kekurangan-kekurangan di mana beliau orang yang berpuasa itu menjalankan puasa, akhirnya dikeluarkanlah perintah yang namanya zakat fitrah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam krana dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh sedaqatul fitri utawi sedekah utawi zakat fitrah tuhratun iku dadi nyucikake lisoimi marang wong kang poso minal lagwi saking lago. Lago itu sesuatu yang tidak ada gunanya, artinya dia menjalankan puasa melakukan lago sehingga dia itu seakan-akan puasanya itu tidak diterima. Warrofasi lan pira-pira reget. Mungkin dalam di sini artinya itu ketika puasa melakukan hal-hal yang kurang pantas. Mungkin ada yang namanya ghibah, ada rasa takabur, ada rasa pamer dan lain sebagainya yang dimaksud di sini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, rawahu Abu Dawud. Warifqan, adanya suatu zakat fitrah itu menunjukkan suatu belas kasih, rasa kasih sayang lil fuqara'i bil fuqara'i kelawan
orang-orang fakir. Fi yaumil fitri ing dalem dinane Idul Fitri. Adanya hadis ini suatu bukti tentang adanya zakat fitrah ini untuk menambah rasa persaudaraan lah, rasa cinta, rasa persahabatan, rasa belas kasih terhadap orang-orang fakir pada hari yang agung, pada hari yang bahagia, pada hari yang kemenangan, yaitu di hari Idul Fitri. Kama fil khobari kaya keterangan kang tersebut ing dalem hadis. Agnuhum padha nyemugihna sira kabeh hum ing fuqara andillis suali saking inane jaluk-jaluk fi hadzal yaumi ing dalem iki dina, artine pada hari Idul Fitri. Sampeyan niku padha nyemugihna ing wong fakir kabeh saking inane jaluk di dalam ini hari, yaitu hari Idul Fitri. Dengan ada zakat berarti orang fakir itu sudah punya bahan makanan, sudah ada perbekalan, sehingga mereka bisa tenang hatinya, sehingga tidak mengakibatkan orang-orang fakir itu meminta-minta kepada orang lain agar bisa yaumul id, artinya bisa merayakan hari kemenangan tersebut. Hadis ini rawahu Daruqutni wal Baihaqi, yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan Imam Baihaqi. Wa ya utawi zakat fitrah sababun iku dadi sebab liqaulis siyami liqabulis siyami marang keterimane poso lil khobari krana anane hadis. Termasuk zakat fitrah itu suatu sebab yang menjadikan puasa orang-orang Islam itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dikatakan orang yang berpuasa itu kok tidak mengeluarkan zakat fitrah, artinya bisa jadi puasanya bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada keterangan hadis yang menyatakan saumu Ramadhana utawi poso wulan Ramadan muta'allaqun iku digantungake bainas samai ing dalem antane langit wal ardi lan bumi. La yurfa'u tegese ora bakal diangkat apa kono poso illa bi zakatil fitri aing kejaba kelawan nekani zakat fitrah. Pada hadis dawuh Rasulullah, puasa Ramadan itu akan digantungkan antara langit dan bumi. Tidak akan dinaikkan, tidak diangkat amal perbuatan berupa puasa tadi, kecuali orang-orang itu menjalankan zakat fitrah. Dan hadis ini rawahu Abu Hafs, diriwayatkan oleh Imam Abu Hafs dan Imam Ibnu Sahin. Wa qala Jayyid al-isnad wa tajibu lan wajib ala man ing atase wong ing dau kang tetep ing dalem sandinge kono wong apa jiyadatun apa kono tambah alama ing atase barang yahtajuhu kang hajat hu ing ma linafsihi marang awak dene wong wa iyalihi lan keluargane kono wong yaumal idi ana ing dalem dinane id. Jadi diwajibkan juga kepada orang-orang di mana orang tersebut memiliki kelebihan.
kelebihan terhadap apa yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana untuk menghidupi dirinya dan keluarganya pada hari Idul Fitri. Ini wajib mengeluarkan zakat. Fayakhruju mongko ngetokake sapa kono wong an nafsi saking kono awak dene wong, wa an kulli sahsin lan ngetokake zakat saking saben-saben awak-awakan talzamuhu kang wajib hu ing kono wong apa nafaqatuhu apa nafaqate kono wong. Jadi kalau sudah memiliki kelebihan berupa bahan pokok makanan, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakat untuk dirinya dan mengeluarkan zakat untuk orang-orang di mana orang tersebut menjadi tanggungan nafkahnya. Artinya dalam tanggungan dia dalam urusan nafkah. Kausulihi seperti keluarga, mungkin dari orang tua yang sudah tua, sudah tidak bisa bekerja, atau kakek yang sudah tidak mampu bekerja, atau keluarganya, wafuru'i artinya anak-anaknya. Ini juga kewajiban seorang ayah mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian wa zaujatihi istrinya juga kewajiban dia untuk dikeluarkannya zakat. Warif kihi artinya saudara-saudara yang terdekat, wa khadimihi dan pelayan newong artinya pelayannya. Jadi pelayan, jadi saudara terdekat, istrinya, anak-anaknya, orang tuanya, bapaknya, kalau mereka itu semua dalam tanggungan nafkah, artinya dalam kehidupan sehariannya dia yang memberi makan, maka dia harus mengeluarkan zakat kepada mereka itu semua. In kana lamun ana sapa kono iku mau wong mustajiron, iku wong sing ngalap opah bin nafaqati kelawan kono nafaqah soan engkon sak sok. Wa huwa utawi sok arba'u khifnatin iku papat gegeman bika fi rajulin mu'nadilin kelawan epe-epean atau gegemane wong lanang sing wis dewasa, fihima ing dalem karone epe-epeke. Wa utawi sok bil kailil misri kelawan takeran kang bangsa Mesir iku qadhani iku rong takeran. Jadi khadim pelayan, yang dimana pelayan itu mengharapkan upah kepada majikannya, dan situ merupakan suatu kewajiban majikannya itu memberi makan sehari-hari, maka majikan tersebut juga wajib mengeluarkan zakat untuk pelayan tersebut. Dan untuk ukuran zakat fitrah itu adalah satu sok. Satu sok dikatakan 4 gegeman dari telapak tangan seorang laki-laki yang sudah dewasa. Jadi 2 telapak tangan mencakup beras, kemudian dihitung sampai 4 kali. Itu tata cara mereka orang-orang Arab.
Adapun takaran dari kota negara Mesir itu 2 takaran. Istilahnya dalam madhab kitab itu, madhab Syafi'i itu adalah terdapat 24 ons. Jadi 2 kilo lebih 4 ons. Kemudian disempurnakan agar tidak terjadi kekurangan dalam timbangan itu, dikasih ziyadah tambahan 1 on. Jadi menjadi sempurnanya dalam zakat itu 2,5 kilo. Itu dalam mengeluarkan zakat. Qala Syekhul Imam, ngendika hu ing kono dawuh sapa Syekhul Islam, sapa Syekh Islam Zakaria Al-Ansori, naklan krana nukil an Komuli saking Imam Komuli. Lakin nakola Syekh, lan tetapi nukil sapa Syekh Sarbini fi khasiyatihi ing dalam kitab khasiyahe Syekh Sarbini ala bahjatin alal bahjati ing atas kitab bahja an syekhi sangi gurune Syekh Sarbani Az-Zahabi, yaiku rupane Syekh Imam Zahabi. Anna dalika karena sedene mangkono takdirun iku dikira-kira bin nisbati kelawan kapan tasih ila zamanil komuli marang zaman komul, artinya zaman yang sudah terlewatkan dahulu. Jadi kalau menurut Imam Syekh Islam Zakaria Ansori nukil dari Imam Komuli, kemudian nukil lagi dari Syekh Sarbini dalam kitab khasiyahnya, kemudian yang dimana termuat dalam kitab Al-Bahja saking gurune Syekh Sarbini yaitu Syekh Dahabi, itu diperkirakan dinisbatkan pada zaman dahulu itu sekitar timbangan yang saya terangkan tadi. Wa amal anapun utawi zaman sekarang saiki fawa utawi kuniku mau zakat qadkhun iku sak takaran wasulusun lan luweh sepertiga min ghalibi kuwati baladi saking lumprai kekuatane negaran kono kemawon. Artinya zaman sekarang itu 2 takar lebih dari sepertiga dari kebiasaan bahan makanan pokok daripada suatu negara tersebut. Sudah jelas di madhab kita Imam Syafi'i, zakat fitrah itu 2 kilo lebih 4 ons, disempurnakan menjadi 2 kilo lebih dari 5 on, artinya 2,5 kilo. Wayang bagi lan sayukjo ay yazida yen to nambahi sapa wong sayan suwiji yasiron kelawan sedidik lihtimaliya karena mengkune kono zakat ala tinin ing atase kono endut au tabnin atawa krikil au nahwi dalika atau sepadane mengkono kono. Disarankan untuk memberi tambah pada zakat tersebut yang aslinya 2 kilo lebih 4 on, ditambah sedikit karena dikhawatirkan kalau di mana beras tersebut atau bahan makanan tersebut itu tercampur yang namanya tanah atau kerikil atau semacam apalah yang menjadi, sehingga dalam ketika ditimbang itu menjadi menambah bobot timbangan. Kalau itu dibersihkan dari kotoran tersebut, ternyata kalau ditimbang ternyata tidak ada 2 kilo lebih 4 on. Jadi untuk disempurnakan agar mantap timbangannya akan
istilah keislahan, kesohihan dalam kesabsahan dalam mengeluarkan zakat, maka sebagian ulama kita itu menambahi dengan 1 on, yaitu menjadi 2,5 kilo. Itu lebih bagus. Wa yustaratu lan disarate liwujubiya marang kewajiban zakat al-islamu iku Islam. Wa idraki juz'in lan menangi juz min Ramadana saking wulan Ramadan. Wa juz'in lan juz min Syawali saking wulan Syawal. Jadi zakat fitrah itu diwajibkan bagi orang-orang yang beragama Islam. Adapun orang kafir tidak wajib menggunakan zakat fitrah. Dan dia itu harus memasuki juz pada Ramadan. Artinya ketika di masa dia itu memang posisinya menangi kehadiran bulan Ramadan tersebut, dan dia juga menangi pada bulan 1 Syawal. Jadi orang tersebut wajib mengeluarkan zakat. Fatakhruju amman mata, fatakhruju mongko ngetokake zakat. Fatukhraju mongko dentokake sapa amman sangka wong mata kang mati sapa wong ba'dal gurubi ing dalem sakwise surupe srengenge duna min waladin ora saking kono anak ba'dau kang sakwise surupe srengenge. Nah, ini ada perbedaan antara kematian dan kelahiran. Kalau orang yang meninggal itu sudah pada posisi tenggelamnya matahari, artinya sudah memasuki pada tanggal 1 Syawal, maka orang yang meninggal itu keluarganya harus wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk orang yang meninggal tersebut. Kalau anak yang lahir itu sesudah memasuki tenggelamnya matahari, artinya masuk kepada tanggal 1 bulan Syawal, maka orang tuanya tidak wajib mengeluarkan zakat untuk anaknya. Kalau lahirnya itu di bulan Ramadan, maka anak tersebut adalah suatu kewajiban bagi orang tuanya untuk mengeluarkan zakat. Jadi hanya bedanya tipis seperti itu. Wajibu alal kafir, dan diwajibkan wajib lan wajib alal kafir ing atase kono wong kafir apa al ikhraju apa ngetake zakat aman sangking kono wong talzamu kang wajib hu ing kono wong apa nafaqatu apa nafaqah kono wong minal muslimina sangking wong Islam. Diwajibkan juga bagi orang-orang yang kafir untuk mengeluarkan zakat di mana dia memiliki tanggungan nafkah terhadap orang-orang yang Islam. Artinya seperti ini, orang kafir punya khotim atau buruh bekerja di rumahnya, yang dimana pelayaninnya pasti yang memberi makan adalah majikannya. Dan ini ketika di bulan Syawal ini, orang kafir ini wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk khotim tadi, untuk pelayan tadi. Adalah kewajiban orang tersebut, walaupun dia itu orang kafir. Karena apa? Dia mengeluarkan zakat bukan untuk dirinya, tapi untuk pelayannya yang beragama Islam, yang dimana orang tersebut menjadi khotim atau menjadi tanggungan nafkah di setiap harinya. Kemudian wayus tahap bulan den disunatake apa ikhrajua apa ngetake zakat qabla sholatil idi ing dalem sadurunge nglakoni salat Id.
Waya jujulan wenang apa kono ku mau mengeluarkan zakat kanggone wong min awali syahrin saking kawitane sasi. Jadi disunahkan mengeluarkan zakat itu sebelum dijalankan sholat Idul Fitri. Dan diperbolehkan mengeluarkan zakat itu pada awal bulan, artinya ketika sesudah terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Jadi malam orang-orang Islam ini mengeluarkan zakat sampai batas waktu sebelum dijalankan sholat Id. Ini waktu yang afdol paling awal. Wa yukrahu ta'khiruha, dan dimekruhkan mengakhirkan zakat ila akhir yaumil id, marang akhire dino id. Artinya akhir yaumil id itu pada tanggal 1 Syawal itu sampai setelah id duhur sampai sore. Ini kok mengeluarkan zakat, ini hukumnya makruh. Bahkan sebagian ulama wayahramu ta'khiruha, ada yang mengharamkan mengakhirkan zakat fitrah tadi anhu, yang dijalankan orang tersebut bila udrin, karena tidak ada uzur, tidak ada halangan. Ini tidak boleh. Kagi bati malihi, kaya dene ilange bandane kono wong. Ketika di hari Idul Fitri itu delalah hartanya hilang. Ini tidak ada alasan untuk tidak mengeluarkan zakat. Dia harus berupaya bagaimanapun caranya bisa mengeluarkan zakat. Awil mustahikin, atau orang tersebut pada posisinya sebagai orang penerima zakat. Ini tidak ada suatu uzur. Jadi pada bulan fitri Idul Fitri itu bagi orang yang fuqara masakin tetap mengeluarkan zakat walaupun dia nanti termasuk kategori orang yang menerima zakat. Jadi, karena apa tujuan zakat fitrah itu? Untuk membersihkan kotoran-kotoran, kekurangan-kurangan yang dilakukan selama kita dalam melaksanakan puasa. Bahkan ada suatu hadis, puasa kita tidak akan diangkat sebelum kita mengeluarkan zakat. Maka wajibu ayyakuna tafriquha, wajib bagi orang itu membeda-bedakan, artinya memisah-misahkan zakat alal fuqara ing atase wong sing padha fakir al maujudina kang padha wujud-wujud kabeh bil baladi kelawan kono negara atau kota. Wala ya jujulan ora wenang apa nakluha apa mindah zakat li baladi akhara marang negara atau kota liyane. Artinya dalam kewajiban bagi kita itu untuk memisah-misahkan, artinya jangan sampai itu zakat itu jatuh pada posisi orang satu saja. Artinya dipisah ini fakir, orang fuqara satu, orang fuqara lagi, agar meratalah zakat yang kita berikan itu kepada para mereka yang fakir yang berada di suatu wilayah tersebut. Jangan sampai dikasihkan pada satu orang. Kalau diberikan satu orang gimana? Boleh, tapi kasihan nanti orang yang fakir yang lain ketika tidak mendapatkan zakat fitrah itu. Dan tidak diperbolehkan untuk memindah dari zakat di suatu balad sini dipindah ke balad yang lain. Artinya di Indonesia kemudian zakatnya dikasihkan ke di negara Mekah, atau di kota ini kemudian dikasihkan di kota yang lain. Itu tidak boleh.
Tetapi sebagian ulama juga membolehkan untuk memindah zakat dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Wa tasrifu ila asnafil samaniyah. Wa tasrifu ilal asnafis samaniyah. Dan kemudian ditasarufkan zakat tersebut kepada asnaf 8. Ditasarufkan kepada asnaf 8, termasuk ya fuqara, masakin, amil, dan seterusnya. Tetapi di sini ada kaul dari ashab Imam Syafi'i, itu dari Ibnu Mundir, dari Imam Royani, juga Syekh Abi Ishaq Sayroji, itu wajah-wajah sorfuha lisalasati minal fuqara, itu boleh ditasarufkan kepada 3 orang dari orang-orang fuqara, diberikan kepada 3 orang fuqara. Jadi zakat sebegitu banyak, andaikan dikasihkan orang 3 boleh juga, enggak apa-apa. Tetapi waqala Rafi'u, pendapat Imam Rafi'i, ya juju sorfa ila wahidin, diperbolehkan menasarufkan zakat tersebut kepada hanya 1 orang saja. Ini diperbolehkan menurut pendapat Imam Rafi'i. Wa qaul adro'i wa alail amilu fil a'sori wal ansor. Adapun pendapat Imam Adro'i, yang dimaksud itu orang-orang fakir itu orang yang sudah dimana dalam pekerjaan itu masakot, sudah membanting tulang, membanting keringat, memeras keringat, tetapi hasilnya dalam suatu pekerjaan itu tidak bisa diharapkan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Tetapi wal akhwatu daf'uha ila salasa, tetapi yang lebih baik, yang lebih aman itu zakat itu diberikan kepada 3 orang. Artinya ini ada suatu perbandingan antara 3 orang dan 1 orang. Berarti di sini ada suatu nilai, suatu empati dalam menjalankan suatu zakat itu. Artinya daripada dikasihkan 1 orang, itu lebih baik dikasihkan 3 orang. Artinya ada suatu nilai merata. Demikian juga daripada 3 orang, maka lebih baik dikasihkan oleh orang-orang yang dimana dalam kategori di situ termasuk asnaf 8. Jadi semua, baik itu ada 10, 20, 40, 50 dari golongan fakir, ada 10, 20, 50 dari golongan orang miskin, ada golongan orang amil. Kalau bisa zakat kita ratakan untuk kita bagikan kepada asnaf 8 tersebut. Itu sekilas ringkasan dalam tentang kita mengeluarkan zakat fitrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.